فتح بالقبول تمام كل سن مأمول وصلاح شان ظاهر باطن وابن فتوح البنو ورسوه وصلاح جسد روح وتبد النسوء إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تغشى المغفرة وبركاتهم والصلاة من مرهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون رواه مسلم. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka orang yang dia melampaui batas dalam berbicara. Bahasa Jawanya mandek-mandekno. Islam itu menghendaki segala sesuatu itu rasional, saudara. Tidak boleh orang tadi itu memaksakan lebih daripada kemampuan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dinu inna ad-dina yusrun. Sesungguhnya ajaran agama ini mudah. Walan yushaddad din illa ghalabah. Tidak ada yang memperketat urusan agama kecuali ia dikalahkan. Maksudnya agama ini mudah kok. Kalau ada seseorang sudah kepepet, ada aja jalan keluarnya urusan agama. Contoh, sholat wajib berdiri. Tapi kalau sudah sakit, ya tetap sholat. Cuma sholatnya boleh duduk kalau nggak mampu berdiri. Lagi dia diinfus, duduk pun dia nggak bisa, ya tetap sholat. Tapi sholatnya sambil tidur. Tapi dia nggak bisa wudu. Karena nggak boleh kena air dengan tayamum. Tanah pun nggak boleh, atau nggak ada misalnya karena ini di rumah sakit misalnya. Sholat fagirut tahuren. Alhasil tidak ada ajaran agama yang memaksa manusia sampai celaka. Jangan nanti dipaksa-paksain wajib sholat berdiri sampai rubuh. Padahal dia nggak mampu berdiri begitu. Hah? Agama ini mudah. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Tidak ada Allah menjadikan dalam ajaran agama ini dari hal yang memberatkan, dari hal yang menjadi beban, begitu nggak ada. Karena itu yang meninggalkan ajaran agama berarti sembrono sudah. Begitu mudahnya tapi dia tetap meninggalkan ajaran yang mudah ini. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usur. Allah itu menghendaki mudah segala sesuatu itu. Allah itu tidak menghendaki yang sulit. Allah menghendaki mudah. Puasa wajib puasa bagi yang mampu. Tapi bagi yang sakit nggak wajib. Tapi kalau sehat diqadai. Bahkan perempuan yang lagi datang bulan, khawatir dia tadi itu nggak mampu maksakan diri, nggak usah puasa, haram malah. Tapi nanti diqadai kalau udah suci.
Enteng jadinya. Lah orang yang sudah terlalu tua nggak kuat puasa, nggak usah puasa, digantikan dengan mengeluarkan beras 1 mud per harinya. Enteng. Dia musafir dia tadi itu kalau nggak mampu puasa nggak wajib puasa, tapi wajib mengqadai. Tapi kalau dia mampu berpuasa, afdal puasa walaupun tidak wajib puasa. Enteng kan jadinya. Mananya yang berat? Tapi kalau nggak puasa sama sekali, ini yang nggak genap. Ini berarti sembrono ini. Kucing aja nggak dikasih makan subuh sampai maghrib masih kuat kok. Orang sungi masih marung siang hari Ramadan. Kalah sama kucing. Karena itu kita jangan terlalu, dan bicara juga begitu. Masya Allah, pingin dibilang ahli kalam, diplomasi, lidahnya kalau bicara enaknya setengah mati, tapi buat permainan agama. Kadang-kadang Masya Allah, dibuat ajaran agama ini saudara hanya sekedar untuk penampilan bicara. Dalam hadis Nabi pernah berkata begini, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya daripada orang yang paling aku cintai. Dicintai siapa sama siapa? Paling dicintai oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Wa agrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, yang paling dekat dengan aku kedudukannya di hari kiamat. Ada yang lebih hebat? Paling dekat dengan Nabi kedudukannya dari hari kiamat. Siapa orang itu? Ahasinukum akhlaga, yaitu orang-orang yang bagus akhlaknya, bukan bagus rupa, bukan paling banyak harta, paling bagus akhlaknya. Masya Allah. Wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci, paling dibenci oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad. Wa ab'adakum minni yaumal qiyamah, yang paling jauh kedudukannya daripada Nabi. Ya Allah, mau minta syafaat sama siapa ini orang? Siapa orang itu? Ats-tsartsarun, orang yang banyak bicara. Tsartsar, katsirul kalam, banyak komentar. Masya Allah, mulut nih ya. Wal mutasyaddiqun, kalau ngomong diplomasinya, yang hak bisa jadi batil, yang batil jadi hak karena pintar ngomong. Ditafsir bulat-bulat itu ayat Al-Quran, hadis Nabi, kitab itu dibulat-bulat disesuaikan dengan hawa nafsunya. Al mutasyaddiqun. Wal mutafaihigun, orang yang sombong. Ternyata orang yang banyak ngomong itu adalah dibenci sama Nabi. Karena itu jangan banyak ngomong, Pak. Ini mulut nih, woy. Waktu Nabi diisrakan, Nabi melihat satu keanehan. Ada satu lubang kecil yang keluar banteng, Pak. Yang keluar kerbau, lembu. Lubangnya kecil keluar kerbau. Anehnya bisa keluar, nggak bisa masuk lagi. Jibril tanya, Nabi tanya sama Jibril, ya Jibril, ini apa ini? Itulah misal mulutnya manusia bicara tanpa mikir, menjadikan fitnah yang besar. Keluar dari mulutnya ucapan yang membuat kegaduhan, yang akhirnya membuat fitnah. Bisa keluar kata-kata dari mulut, tapi nggak bisa kembali lagi itu kata-kata ke dalam mulut. Paham Pak? Paham Bu?
Karena itu jangan setelah ngomong baru mikir. Sebelum ngomong nanti sudah ngomong, sudah terjadi masalah, saya pikir begini. Ya nggak mikir namanya itu. Sebetulnya bukan begitu, saya nggak mikir begini, gitu loh. Bukan saya pikir begini, saya nggak mikir begini. Pikir dulu, takallam thumma qul. Fakir thumma qul. Dabbir thumma fa'al. Mikir dulu baru berbicara. Atur dulu baru berbuat. Program dulu baru berbuat, begitu. Masya Allah. Panitia jangan ngomong sendiri. Panitia Arab ngatur, jangan ngomong sendiri. 6. Dalam segala hal sebetulnya Islam itu mengatur tengah-tengah. Ya jangan nanti diem, nggak berbicara. Walaupun ada kemungkaran di muka dia, diem. As-samt itu hikmah, diem itu hikmah. Loh, bukan begitu namanya. Coba kalau dia tadi itu diselomot api panas, baru jerit, kenapa nggak diem? Hikmah, begitu. Ya bukan begitu, Mas. Ketika dibutuhkan berbicara, bicaralah. Ketika tidak dibutuhkan bicara, jangan berbicara, lebih baik diam, gitu. Artinya jangan berbicara kecuali kalau bermuatan pahala. Kalau tidak, diam lebih baik karena selamat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang benar-benar mantap imannya kepada Allah dan hari kiamat, maka dia akan berucap yang bagus. Kalau tidak, dia akan diam. Masya Allah. Saudara, di atas dunia ini ada yang disebut tafrid, ada yang disebut ifrat. Ada yang disebut sembrono, ada yang disebut terlalu keras, ekstrim dan sembrono. Yang tengah-tengah al-iqtisad itu adalah yang bagus. Khairul umur awsatuha. Nah, tak kasih gambaran sampean. Ibadah bagus apa enggak? Ibadah bagus, saudara. Kalau kendor ibadahnya, malas ibadah, yang enggak bagus. Sholat asal-asalan enggak bagus. Ngentengkan sholat nanti anak jamak dah, enggak bagus. Tapi kalau terlalu mengekang, Masya Allah, sholat begitu banyaknya sampai gelandot misalnya nggak kuat nih, ngantuk-ngantuk dijadikan terus sholat, ya juga nggak bagus. Nabi pernah menggambarkan gini, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyargud hatta yadhhaba anhu an-nawm. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhab yastaghfir fayasubbu nafsah. Kalau ngantuk ya tidur. Kalau sudah hilang ngantuknya ya bangun sholat. Jangan dipaksa-paksakan, akhirnya baca ayat keliru semuanya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nanti dibacanya a'budu ma ta'budun. Lah bisa kacau jadinya. Hah? Bisa kacau nantinya. Disinilah kita harus paham, menggunakan energi
ketika kita dalam keadaan semangat untuk ibadah, bagus. Ketika sudah loyo, buat energi baru. Biasanya semangatnya itu kapan? Subuh, sebelum subuh itu semangat buat ibadah. Hah? Tapi kalau waktu sudah duha, itu waktu bekerja, sulit untuk ibadah, cepet-cepetan nanti. Allahu Akbar, misalnya nih, Allahu Akbar, ada pembeli datang, mau kulaan banyak lagi. Assalamualaikum. Ya Pak, rusak ibadahnya. Kalau sudah tutup sore, banyak ibadah. Karena itu kita dianjurkan kita banyak bertasbih qablatul syamsi wa qabla ghurubi. Sebelum terbit matahari memperbanyak ibadah, dan sebelum terbenamnya matahari. Kalau sebelum terbit matahari, waktu nasyat, lagi fresh, bangun tidur, banyak ibadah. Kalau sebelum terbenamnya matahari, waktu faragh, lagi kosong waktunya. Kecuali kalau inti seperti semut, nggak ada henti-hentinya bekerja siang dan malam, pagi dan sore cari makanan terus. Nggak tahu orang keraton mungkin tuh. Masya Allah. Tengah-tengah Pak yang bagus, paham ya? Tengah-tengah yang orang punya harta, dia nggak mau cinta dunia, habis-habisan, sampai akhirnya entek, jadi minta dia, ya nggak benar. Wala tabsut kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan kamu habis-habisan begitu kemudian tinggal kamu menyesali. Tapi ya jangan terus begini, tidak netes belas. Jangan kikir sama sekali. Kalau begitu tengah-tengah, penuhi kebutuhan keluarga kamu dan diri kamu, selebihnya untuk disedekahkan, diinfakkan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawam. Orang yang ketika berinfak tidak hambur-hamburan, tapi juga tidak kikir, tengah-tengah, mengeluarkan persis pada tempatnya. Paham enggak? Hebat kalau begitu. Tentang masalah nafsu, bagus. Anda memerangi nafsu, hebat. Kenapa? Karena nafsu itu alat syaitan untuk menguasai kita. Tapi jangan keterlaluan dong, sampai akhirnya dikebiri. Wah, supaya saya tidak terpengaruh dengan perempuan, saya kebiri aja. Ya enggak benar. Ketika Anda sudah begitu, jangan kamu melihat yang haram, jangan kamu berbuat zina, jangan kamu istimna, jangan kamu liwat, jangan kamu sahak. Kalau begitu bagaimana? Kawin, salurkan kepada yang halal. Karena itu ketika Nabi SAW mendengar ada 3 orang datang kepada Siti Aisyah, 3 orang nih, tanya tentang ibadahnya Rasulullah. Gimana sih ibadahnya Nabi? Diceritakan Nabi itu kalau qiyamul lail begini, kalau puasa itu siang hari puasa begini, Nabi itu ibadahnya begini. Kaget dia, ya Allah, Nabi yang nggak punya dosa, Nabi yang punya derajat begitu. Akhirnya satu dari mereka bersumpah, udah saya setiap malam nggak mau tidur, ibadah terus kepada Allah. Yang kedua, udah kalau begitu siang hari saya puasa terus sampai mati. Yang ketiga, kebetulan belum kawin, nggak kawin dah kata dia, siang malam untuk ibadah. Keluar Nabi,
Kamu yang ngomong nggak puasa terus ya, nggak mau makan ya. Kamu ya yang ngomong dia mulai terus ya, nggak mau tidur ya. Kamu yang nggak mau nikah. Amma inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku Nabi Muhammad adalah yang paling takut kepada Allah, yang paling takwa. Walakinni asumu wa uftir. Tapi aku puasa dan juga makan. Wa usalli wa argud. Malam hari aku qiyamul lail dan aku juga tidur. Wa atazawwaju nisa, aku juga kawin. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak senang dengan jalan hidupku, ya tidur yang benar. Cuma jangan tidur terus, ada qiyamul lailnya. Ya makan, cuma jangan makan terlalu banyak, ada puasanya. Ya kawin, jangan nggak kawin. Yang nggak senang dengan tata cara hidupku bukan golongan umatku, kata Nabi SAW. Masya Allah, begitu ajaran Islam, saudara. Dalam dakwah juga begitu, jangan dakwah ngaco. Ada yang sembrono, dakwah cerita perempuan, porno, loh. Nggak perlu belajar ke pondok, Pak. Nggak perlu hatamkan kitab kalau ngomong begitu. Ada lagi kekencengan dakwanya sampai akhirnya yang ditanamkan emosi terus setiap saatnya. Ya nggak benar. Karena kalau tengah-tengah ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bagus. Berdakwah itu yang tengah-tengah dengan hikmah, dengan ceramah yang bagus, yang menyadarkan manusia yang mendengarkan. Begitu. Dakwah lucu tuh kok subur. Ya nggak benar begitu lah. Kalau hanya sekedar ingin tertawa, Pak, panggil orang-orang ngitik-ngitik sampean, selesai. Itu bukan hiburan. Didatangkan kamu wahai dai untuk menyadarkan masyarakat yang lagi lupa, bukan menghibur mereka. Itu bukan menghibur orang yang susah, tapi itu menyadarkan orang yang lagi lupa, yang lagi tidak sadar. Paham, Pak? Kalau ada orang sakit didatangkan dokter, ya dokter bawa apa? Bawa suntikan, bawa obat, bawa alat-alatnya, kan begitu. Wah, nanti ada orang yang mau berobat ada di sini. Ini enggak, dokternya bawa tip, bawa kaset joget, menghibur orang sakit, biar seneng yang sakit. Loh, Anda ini didatangkan untuk ngobati, Wan, bukan untuk menghibur. Ini dai didatangkan untuk menasehati. Ini orang banyak yang nggak sholat, ini orang banyak judi, ini orang banyak yang lupa, ini orang banyak, perempuan banyak buka aurat. Nasihati mereka, begitu. Datang ke sana cuma menghibur, ceritakan wanita. Percuma, Pak, datangkan model begini. Kalau hanya sekedar sampean ingin tertawa, nggak perlu datang ke dai yang model begini. Cukup sudah banyak lupa kepada Allah. Masya Allah. Alhasil, kalau kita begitu juga misal dalam berwudu. Berwudu kita diperintahkan isbaghul wudu. Wudu dengan sunnahnya. Ada siwak, ada kumur, ada istinsyak 3 kali basuh wajah, 3 kali basuh tangan kanan, tangan kiri dan seterusnya. Ditambahi 5 kali wajah. Ya, jadi jelek ininya. Kalau wudunya asal-asalan, ya jangan juga, itu sembrono. Kalau wudunya terlalu, itu namanya was-was. Tengah-tengah itu isbaghul wudu. Wudu dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, wah itu bagus. Alhasil segala sesuatu itu
diambil tengah-tengahnya. Ajaran agama itu setengah-tengah. Tapi tengah-tengah yang dalam ukuran syariat. Tengah-tengah dalam ukuran syariat. Begitulah seharusnya yang harus dilakukan. Dalam ilmu juga begitu. Dengarkan baik-baik. Banyak orang ingin diakui sebagai wali. Kepingin diakui sebagai waduh, bahas ilmu tauhid seakan-akan sudah pernah bersaksi kepada Tuhan. Kayak ketemu sampai pangeran wisan. Gusti Allah, wah kesuwen kan Pak. Ini mutanatti'un ini. Ini orang yang terlalu ini nggak benar. Nabi ketika ditanya tentang ruh, bukan Nabi nggak tahu, Nabi itu menyaksikan ruh. Ketika Nabi di kota Madinah memerintahkan Sayyidina Ja'far At-Thayyar, paman beliau, untuk memimpin perang, Nabi SAW menyatakan, sekarang gugur Ja'far, aku menyaksikan ruhnya sekarang bersalam kepada aku dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu Nabi itu ruh, Nabi itu paham dengan ruh. Tapi ketika ditanya tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Urusan ruh itu urusan Allah, bukan untuk dibahas, tapi untuk diyakini. Ilmu yang diberikan kepada manusia itu sedikit, nggak mungkin akan bisa mencerna. Yang dipercaya belum tentu bisa dibuktikan. Paham Pak? Yang dipercaya belum tentu bisa dibukti, tapi tanda-tanda wujudnya ada, dibuktikan nyata, maksudnya tanda-tanda wujudnya ada. Saya ralat, yang dipercaya belum tentu bisa disaksikan, tapi tanda-tanda wujudnya ada. Saya mau tanya sama Anda, percaya nggak manusia punya akal? Percaya nggak manusia punya akal? Sapi nggak punya akal karena binatang. Percaya punya akal, tapi saya mau tanya, gimana bentuknya akal? Ada di mana letaknya akal? Ada di otak Habib. Otaknya sapi lebih gede dari otak ente. Tapi Anda bisa membuktikan wujudnya akal. Kenapa? Anda bisa bedakan mana kangkung mateng sama kangkung mentah. Sapi nggak bisa. Anda bisa bedakan mana rasanya kurma dengan rasanya terasi. Paham ya? Itu akal. Karena itu ada manusia itu jadi ulama, sapi nggak jadi ulama. Manusia itu jadi dokter, sapi nggak pernah ada yang jadi dokter. Kenapa? Nggak diberi akal oleh Allah. Ini tanda akal ada, tapi membuktikan, menyaksikan akal bisa? Nggak bisa. Roh juga begitu. Itu bukan teori, tapi itu satu tasdik, kepercayaan kita. Sekarang saya ngomong ada rohnya nggak? Ya ada rohnya. Kalau mayit nggak mungkin ngomong, kan begitu. Tapi di mana bentuknya ruh? Nggak bisa tahu Pak, nggak bisa tahu. Ente yang ngaku makrifah kepada Allah, jangan pinter ngomong percuma, tambah ketok bodoh nih. Ma'rifatullah, kenal kepada Allah itu bukan karena pinter ngomong. Mengenal kepada Allah itu adalah membuat kamu semakin taat kepada Allah. Mengenal kepada Allah semakin kamu takut kepada Allah Subhanahu. Pinter ngomong bukan harus ma'rifatullah. Orang filsafat juga pinter ngomong Pak. Karena itu nggak usah didengerin kalau ada orang ngomong masalah tauhid terlalu dalam, terlalu jero. Itu urusan ketuhanan adalah bukan untuk
bahas, tapi untuk diyakini. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini pintu gudang ilmu, babu Madinatil ditanya tentang masalah takdir. Gimana sih takdir itu? Loh, tanya takdir kan? Iya. Takdir itu kata Nabi, kata Sayyidina Ali, wa bahrun amigun fala tarijhu. Itu ibarat lautan yang dalam, jangan kamu nyelam. Iso melbu nyelam tidak bisa metu loh. Paham ya? Nggak akan bisa keluar kamu. Wa tariqun mudlimun fala taslukhu. Jalan yang gelap, jangan kamu masuk, nggak ketemu jalan keluarnya nanti. Wasirullah qad khafiya 'alaika fala tufshihi. Itu rahasia Allah yang Allah simpan, nggak bisa kamu bongkar. Udah percaya aja, selesai. Kok repot? Paham ya? Jadi ada beberapa bukan untuk dibahas, Wan. Karena itu nggak usah duduk sama orang-orang model begitu. Habis-habisi umur nanti. Nggak semakin kenal sama Tuhan, malah kamu semakin jauh daripada Allah nantinya. Akhirnya nggak perlu sholat, yang penting iling kepada Allah. Ya, ini sama dengan orang pingin anak nggak perlu kawin, yang penting punya niat aja punya anak. Mudah-mudahan insya Allah selamat semuanya. Karena itu dijaga bicara, jangan sampai berbicara melampaui batas. Bicaralah dalam ukuran agama. Kalau agama mengizinkan Anda bicara, bicara. Kalau tidak, diam lebih bagus. Idza kana al-kalamu min dhahab, idza kana al-kalamu min fiddah, fas-sukutu min dhahab. Kalau nilainya bicara itu perak, maka nilai diam itu adalah emas. Tapi kalau memang bisa bicara bagus, tentunya bicara yang bagus lebih afdal daripada daripada meneng bersolawat pada Nabi. Bagus. Oh, daripada ngerasani ngerokok, ya keliru. Itu bukan perbandingan itu. Ya sama dengan Anda menyatakan daripada tembelek coklat. Lah kan begitu. Itu bukan perbandingan. Kalau perbandingan daripada tidur lebih baik sholat, daripada diam lebih baik bersolat, itu perbandingan namanya. Lek mudun itu bukan perbandingan namanya. Ya, bukan perbandingan. Ya, lebih baik diem daripada bicara yang haram. Itu bagus, nggak apa-apa. Lebih baik tidur daripada nonton TV, film-film yang tidak berguna. Itu nggak apa-apa, bagus. Kenapa? Tidur di awal akan bisa qiyamul lail. Kalau begitu sih bagus kalau alasannya. Nah, daripada ngerasain orang enakan main kartu. Ya rusak ajaran agama dengan orang model begini nih. Ya, mudah-mudahan insyaallah selamat semuanya, amin. Aku nggak kacamata hitam bukan Pak ya. Rada abu sebabnya. Tak apa-apa wis tak gawe. Untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya. Allah terima semua kebaikannya. Khususnya Habib Alwi bin Hud As-Segaf, Bapak Naiman, Bapak Aryo Wiono. Untuk yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Khususnya Bapak Syukron. Untuk yang ujian mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Untuk yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Dan kita semuanya mudah-mudahan Allah jauhkan daripada segala wabak, segala penyakit dunia, zahir maupun akhirat, zahir maupun batin, dan mudah-mudahan insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. La hadini yakuna salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya kana sallallahu alaihi wasallam. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله
المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا أسرفنا على لظى. بسم الله الرحمن كل ذي محبة لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولي، بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد طش السحب. والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.